Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur lain. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 67. Yang pertama, masyarakat masih dalam bentuk paguyuban. Yang kedua, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. Yang ketiga, ada wilayah hukum adat yang jelas. Yang keempat, ada pranata dan pengangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati. Yang kelima, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain memenuhi kelima unsur tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat harus dikukuhkan dengan peraturan daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pada pasal 67 ayat 2, yaitu pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat hukum adanya juga harus sesuai dengan fungsinya. Jadi, jika hutan adat berada pada kawasan hutan produksi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi produksi. Jika hutan adat berada dalam kawasan hutan lindung, maka fungsi yang berada adalah fungsi lindung. Dan jika hutan adat berada dalam kawasan hutan konservasi, maka fungsi yang berlaku adalah fungsi konservasi. D. Hukum yang berlaku untuk hutan adat. Sementara peraturan pemerintah belum ada dan untuk mengakomodir konflik hutan adat di daerah, Kementerian Kehutanan membuat surat edaran nomor S75 Menhub 2/2004 tanggal 12 Maret 2004 tentang surat edaran masalah hukum adat dan tuntutan kompensasi atau ganti rugi oleh masyarakat hukum adat. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh gubernur, bupati, atau wali kota bila terjadi tuntutan oleh masyarakat hukum adat sebagai berikut. Yang pertama, apabila di wilayah gubernur atau bupati atau wali kota terdapat tuntutan oleh masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan yang selama ini hasil dibebani dengan hak pengusahaan hutan atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, maka terhadap pemohon atau tuntutan tersebut perlu sebelumnya dilakukan penelitian oleh pakar hukum adat. Yang kedua, apabila berdasarkan hasil penelitian permohonan tersebut memenuhi syarat, maka agar masyarakat hukum adat tersebut dapat ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Yang ketiga, apabila berdasarkan permohonan tersebut Kementerian Kehutanan dapat menerima, maka akan ditetapkan hutan adat untuk masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat, terdapat para pemegang PHPH atau IUPHHK yang melakukan kegiatan atau operasi di wilayah masyarakat hukum adat tersebut. Maka ganti rugi atau kompensasi tidak harus dibentuk uang, tetapi dapat berupa bentuk mata pencaharian baru atau keterlibatan dalam usaha pemanfaatan hutan sekitarnya, atau pembangunan fasilitas umum atau sosial yang bermanfaat bagi masyarakat hukum adat setempat.
Dengan adanya tuntutan ganti rugi atau kompensasi oleh masyarakat hukum adat terhadap pemegang PHPH atau IUPHHK, gubernur atau bupati atau wali kota dapat memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Namun, apabila mengalami jalan buntu, maka penyelesaiannya disarankan melakukan melalui proses pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata melalui peradilan umum. Baiklah, segitu dari materi kami. Sekian dan terima kasih.